Semangat pagi Bapak Ibu yang hebat. Perkenalkan saya Canda Rasmi Dwi Putranti, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada video ini, saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Saya tergabung dalam kelompok 2 CGP A7.17E yang beranggotakan saya sendiri, Canda Rasmi Dwi Putranti, Ibu Emiria Sujono, Ibu Fani Novi Alfianta, Bapak Helmi, dan Ibu Rismawati Nainggolan. Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan pendidikan, yaitu memajukan kesempurnaan hidup, di mana kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat dirangkum dalam peta pikiran berikut ini. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madio Mangun Karso, yang artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat. Tutpuri Handayani memiliki arti di depan menjadi panutan atau contoh, di tengah menjadi penjalar atau penyeimbang, dan di belakang melakukan dorongan. Yang kedua, sekolah ibarat ladang dan guru adalah petani, sedangkan peserta didik adalah benih. Yang ketiga, budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Yang keempat, bermain adalah salah satu tuntunan jiwa anak, sehingga permainan yang mendidik sangat diperlukan. Yang kelima, pemahaman minat dan bakat peserta didik karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik. Sekarang saya akan memaparkan mengenai apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, saya mengambil filosofi ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan salah satu kesenian khas Betawi. Ondel-ondel ini melambangkan kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur, dan anti manipulasi. Namun, sebelum dikenal sebagai kesenian khas Betawi, ondel-ondel sangat dipercayai sebagai penolak bala atau kesialan pada zamannya. Seperti seorang manusia, ondel-ondel memiliki jenis kelamin. Ada ondel-ondel laki-laki dan ondel-ondel perempuan. Dalam slide ini, kita akan membahas dan mengamati mengenai ciri khas dari ondel-ondel laki-laki. Bisa kita amati pada gambar, ondel-ondel laki-laki berwarna merah, alis hitam, tebal, berkumis, dan terlihat ramah. Pakaian ondel-ondel laki-laki berwarna gelap, dengan model baju pangsi, berselempang kain, bermotif batik Betawi, serta menggunakan ikat pinggang dan bawahan kain batik Betawi. Ondel-ondel memiliki hiasan kepala yang disebut kembang kelapa atau manggar. Untuk laki-laki jumlahnya 25. Sekarang kita akan membahas mengenai ondel-ondel perempuan. Ondel-ondel perempuan memiliki wajah berwarna putih, bermata hitam sayu, alis hitam melengkung, bulu mata lentik, bibir merah, telinga berkiwang atau beranting, dan jidatnya bermahkota. Ondel-ondel perempuan memakai busana kebaya panjang atau baju kurung
bermotif kembang-kembang dan bawahan kain batik Betawi dengan selendang atau selempang disangkutkan di pundak kiri ke arah pinggang kanan serta menggunakan ikat pinggang. Rambutnya terbuat dari ijuk berwarna hitam. Hiasan kepalanya atau biasa disebut kembang kelapa atau manggar berjumlah 20. Makna ondel-ondel adalah sebagai perlambang kekuatan. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa ondel-ondel memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur, dan anti manipulasi. Fungsi penggunaan dan penempatan ondel-ondel. Yang pertama, sebagai pelengkap upacara adat tradisional masyarakat Betawi. Yang kedua, sebagai dekorasi pada acara seremonial seperti acara-acara pemerintahan, festival, dan juga acara-acara yang berkaitan dengan publik. Yang ketiga, penempatan di sisi kanan kiri pintu masuk. Sekarang saya akan memaparkan mengenai bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah saya. Dari filosofi ondel-ondel yang sudah saya jelaskan, maka dapat dirumuskan ke dalam nilai-nilai luhur. Yang pertama, nilai kekerabatan atau nilai kekeluargaan. Ini terlihat pada acara prosesi yang mengikut sertakan ondel-ondel, di mana ada satu prosesi makan bubur merah dan putih. Ini sangat kental dengan nilai kekeluargaannya. Kemudian yang kedua, nilai penghormatan terhadap leluhur. Yang ketiga, nilai estetika atau seni budaya. Ini terlihat dari musik yang mengiringi ondel-ondel. Lalu yang keempat, nilai historisnya. Filosofi ondel-ondel ini juga bisa dirumuskan ke dalam nilai-nilai spiritual. Nilai kerjasama dan saling melengkapi antara ondel-ondel laki-laki dan ondel-ondel perempuan. Nilai keragaman, di mana tidak membedakan jenis kelamin. Nilai kesederhanaan, tampak dari hiasan kembang kelapa, dari bahan yang tidak terpakai kemudian diberdayakan untuk menghiasi kepala ondel-ondel. Lalu terdapat juga nilai kreativitas, di mana bisa diungkapkan saat membuat ondel-ondel, di antaranya kembang kelapa dan juga kostum yang digunakan oleh ondel-ondel tersebut. Yang ketiga, saya akan memaparkan mengenai kesepakatan yang kita ambil di dalam kelompok yang mengacu kepada filosofi ondel-ondel yang sudah dijelaskan. Kelompok saya memilih nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini melingkupi saling melengkapi, gotong royong, dan juga tanggung jawab. Indikator pencapaian yang bisa dinilai adalah yang pertama, saling membantu sesama anggota kelompok. Contohnya mau menjelaskan kepada anggota kelompok yang belum jelas. Lalu keikutsertaan. Setiap anggota ikut memecahkan masalah dalam kelompok sehingga bisa dicapai kesepakatan.
Kemudian sikap menghargai. Sikap menghargai ini sangat penting, terutama menghargai kontribusi setiap anggota kelompok. Kemudian berbagi tugas. Setiap anggota kelompok belajar untuk mengambil giliran dan berbagi tugas, supaya tugas bisa selesai tepat waktu. Kemudian juga keaktifan. Keaktifan di sini ketika di dalam kelompok, maka bekerja sesuai dengan tugas yang telah dipercayakan dan dibagi. Lalu, tanggung jawab menyelesaikan tugas. Saling menyemangati, terutama melihat ketika ada anggota kelompok yang mulai lemah atau lelah. Lalu disiplin. Ini terkait dengan pengumpulan tugas yang tepat waktu. Lalu, di dalam pelaksanaannya tentu akan ditemui tantangan. Di antaranya adalah egoisme. Egoisme di sini merasa paling pintar, paling benar, paling hebat di antara yang lain. Lalu latar belakang kemampuan. Terlalu banyak ide yang muncul sehingga kesulitan dalam menyamakan pandangan. Perbedaan proses berpikir, ada yang cepat dan ada yang lambat. Dan juga komunikasi. Lalu tingkat bernalar yang berbeda setiap anggotanya. Solusi yang ditawarkan dari tantangan yang ditemui antara lain: pertama, memberi teladan, memberi solusi, dan mengambil tindakan atau keputusan. Yang kedua, menurunkan ego masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Yang ketiga, belajar lebih mengenal karakteristik dari masing-masing personil kelompok yang berbeda, baik dari segi psikologis, emosi, latar belakang sosial, latar belakang keluarga, guna tercapainya tujuan bersama. Lalu yang keempat, saya akan memaparkan mengenai contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, kerjasama bisa kita lakukan pada saat kerja kelompok untuk menyelesaikan proyek pembelajaran. Yang kedua, bisa dilakukan pada saat piket kelas setiap hari. Lalu yang ketiga, Jumat bersih. Demikian pemaparan dari saya, Canda Rasmi Dwi Putranti. Saya mengucapkan terima kasih.